Halo, Fanmo Harapan Mama TV. Ketemu lagi dengan saya tidak terasa sudah 1 bulan dan dini hari nanti akan terjadi final Inggris versus Italia. Saya akan coba memprediksi siapa yang akan menang di laga ini. Kita akan ulas dulu pertama Inggris dulu ya. Inggris ini perjalanannya unik sekali ya. Bagaimana Inggris baru kebobolan 1 gol di turnamen ini, dan satu-satunya yang bisa menjebol gawang Inggris itu adalah Damsgaard dari Denmark. Itu pun bukan dari open play ya, lewat tendangan bebas. Otomatis selama open play Inggris masih belum terbobolkan gawangnya. Kita ketahui kejuaraan Eropa ini kan dimulai 1960 dan sampai saat ini ya, dari 1960 sampai saat ini Inggris belum pernah juara. Padahal kita ketahui klub-klub di sana baik itu Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, dan masih banyak lagi, Liverpool ya. Tapi Inggris tidak pernah juara Piala Eropa. Kita lihat lagi, Inggris memang dalam tekanan ya, karena kemenangan kontroversial lawan Denmark dibantu oleh wasit yang mengesahkan penalti Sterling, dan juga pada saat tendangan penalti Kasper Schmeichel di laser ya, dan Inggris sudah mendapat ganjalannya, sudah ditenda oleh UEFA mengenai kejadian tersebut. Ini sebenarnya tekanan ada pada Inggris, tapi juga bisa jadi keuntungan buat Inggris ya. Kenapa? Dari berita terbaru bahwa penonton akan ditambah jumlahnya yang masuk ke stadion, dan yang bikin Inggris lebih kuat adalah Italia yang notabene-nya negara yang juga dekat jaraknya dengan Inggris, walaupun datang ke Inggris harus menjalani proses karantina, jadinya tidak banyak supporter Italia yang akan bisa masuk stadion. Otomatis stadion Wembley nanti akan lebih full dukungannya untuk Inggris ya. Itu dari faktor-faktor non teknis. Sekarang kalau faktor teknis, kita ketahui Inggris pasti akan tetap memainkan 4-2-3-1 dengan 4 pemain yang sudah paten. Itu ada Harry Maguire, Luke Shaw, ada John Stone dan Walker, kolaborasi antara Manchester United dan Manchester City. Kipernya masih Jordan Pickford yang baru bobol 1 kali. Dan akan main Declan Rice dan Kevin Phillips. Nah, 3 di depan ini sepertinya satu tempat sudah akan diisi oleh Sterling, dan mungkin besar kemungkinan Mason Mount akan main sebagai second striker. Yang di kanannya ini masih apakah Bukayo Saka, apakah Phil Foden, apakah Jadon Sancho, tapi saya lebih memprediksi Saka yang akan main. Di depan tetap Harry Kane ya selaku kapten. Kita lihat formasi ini cukup kuat ya, bagaimana Inggris belum kebobolan sama sekali lewat open play. Lalu kita masuk ke Italia. Italia datang ke final dengan rekor 33 pertandingan tanpa terkalahkan ya. Jelas ini rekor yang mentereng, bukan keberuntungan, tapi memang Italia kuat. Kalau lihat kondisi tim, Italia kehilangan Spinazzola, bek kirinya. Jika kita lihat cukup kentara sekali ya, cukup kentara. Kenapa? Karena pada saat di semifinal itu bagaimana sebenarnya Italia dikurung oleh Spanyol, dan sisi kiri yang diisi oleh Emerson dibombardir ya, baik itu lewat Olmo ya, di sana juga
Basket juga sering ke kanan, di sana juga ada Koki. Pokoknya lini yang di Emerson ini dibombardir. Walaupun cukup bagus ya mainnya Emerson. Dan kita lihat juga Italia datang kan bermain away karena Inggris selaku tuan rumah. Jika kita lihat perjalanan Italia ini memang banyak yang memperkirakan Italia eh, di babak sistem gugur ini naik turun ya permainannya. Bagaimana lawan Austria sempat down, lalu bangkit lagi lawan Belgia dan kembali menurun lawan Spanyol. Itu kita lihat lawan Spanyol itu untung Italia tidak kalah ya. Karena sudah dibombardir habis-habisan dengan pasukan Luis Enrique. Dan di sini kalau kita lihat Italia ini cenderung pola permainannya sudah mulai dibaca kalau menurut saya. Bagaimana Austria yang paling membuka kelemahan Italia itu lalu mulai dimanfaatkan oleh Belgia, dan Spanyol sebenarnya sudah tahu persis kelemahan Italia ya. Bagaimana apalagi pada saat perpanjangan waktu. Untungnya Italia bisa menang lewat adu penalti. Sekarang ketemu Inggris ya. Italia versus Inggris. Kita akan bahas dulu start line up-nya Italia. Kemungkinan besar Italia akan tetap main dengan 4-2-1-3 ya. 4-2-1-3 dengan 4 pemain itu Emerson, ada Bonucci, ada Chiellini, di kanan Di Lorenzo. Lalu yang di double pivotnya itu saya kira Jorginho dan Verratti. Lalu ada Barella di sana yang menemani sebagai gelandang serang. Lalu untuk sayapnya kayaknya Chiesa akan dapat kesempatan karena bermain bagus terus dan termasuk mencetak gol lawan Spanyol di kanan. Di kirinya masih Lorenzo Insigne, di depannya Ciro Immobile. Sebenarnya kalau saya lihat ya, Italia lebih bagus memainkan Locatelli daripada Verratti. Kenapa? Saat Locatelli main itu terbukti ya, pesta gol Italia, terus menang 3-0 di awal penyisian. Tapi sejak ada Verratti, memang Italia lebih banyak pegang bola, tapi secara produktivitas menurun. Makanya sebenarnya saya lebih menginginkan Locatelli yang main, tapi saya yakin Locatelli akan dicadangkan. Ini akan formasinya sudah paten Mancini, Verratti, Barella dan Jorginho. Lalu kita akan bahas ulasan jalannya pertandingan nanti. Saya kira Italia akan kembali bermain bertahan seperti lawan Spanyol, bermain menunggu ya. Karena saya lihat kalau bermain menyerang, Italia bermain terbuka, sedangkan Inggris punya sayap-sayap yang cepat. Saya takutnya Chiellini dan Bonucci yang sudah berumur ini akan keteteran. Makanya yang paling realistis itu adalah bagaimana Italia akan main menunggu seperti pada saat lawan Spanyol. Ini yang akan bahaya buat Inggris ya, karena Italia juga kita ketahui selain punya penyerangnya bagus, dari zaman dahulu kala itu Italia memang terkenal dengan cara sistem bertahannya yang bagus ya, yang kuat. Sekarang baru kebobolan 3 gol Italia, dan 1 golnya itu kan lewat penalti Lukaku pada saat itu. Baru 2 kali jebol lewat open play. Makanya saya lihat Italia akan main menunggu, mungkin bola akan lebih banyak dipegang oleh Inggris. Lalu kalau kita lihat head to head pertandingan ini yang seru, cukup berimbang, 28 pertemuan, Italia menang 10 kali, Inggris menang 8 kali, sisanya seri. Dan 5 pertemuan terakhir adalah 2 kali seri, lalu Italia pernah menang 2-1, Inggris pun menang 2-1, dan pertemuan kelimanya itu seri. Berarti 5 pertemuan terakhir 3 kali seri, 1 kali dimenangkan Italia, 1 kali dimenangkan Inggris. Ini lihat bahwa berarti sangat seimbang ya. Lalu saya akan masuk pada level bursa. Bursanya adalah saya sangat terkejut ya, jujur terkejut dengan bursa ini. Pada saat dari kemarin saya buka itu adalah Inggris memberikan handicap Italia 1/4 ya. Dengan asumsi bahwa Italia 33 pertandingan itu tidak terkalahkan dan cukup kuat juga dari segi pertahanan.
malah Italia mendapat handicap seperempat dari Inggris. Lalu saya lihat lagi pemberitaan memang kalau secara teknis kedua tim menurut saya permainannya seimbang. Cuma faktor non teknis ini yang akan besar ya. Faktor non teknis salah satunya apa? Kita sudah lihat daripada saat lawan Denmark ya. Bagaimana Sterling yang menerobos, sedikit sekali ada kontak ya, jatuh penalti. Lalu pada saat penalti bagaimana Kasper Schmeichel di laser ya. Lalu ada lagi faktor non teknisnya, bagaimana sekarang penonton Inggris diperbanyak jumlahnya. Dan Inggris sudah lama sekali tidak juara, sekarang masuk ke final, main di Wembley di kandang. Ini yang membuat saya memiliki keyakinan Inggris akan menang di laga ini. Inggris akan menang di laga ini ya. Akan menang. Cuma karena ada handicap seperempat ini teman-teman. Saya tadi sempat membuat status di medsos. Memang kalau kita teliti final tahun ini sudah 3 bawah yang menang ya. Bagaimana Villarreal lawan MU. Villarreal pada saat itu mendapat handicap. Akhirnya Villarreal yang juara lewat adu penalti. Chelsea lawan City. Chelsea mendapat handicap. Chelsea yang juara. Tadi pagi baru kita lihat Argentina lawan Brazil. Argentina mendapat handicap. Argentina yang menang. Argentina juara. Ini yang harus hati-hati ya. Apakah itu akan jadi kisi-kisi bahwa Italia yang akan juara ya. Tapi kembali saya lihat faktor secara teknis kedua tim seimbang. Tapi karena saya melihat ini ada faktor non teknisnya yang besar, saya masih yakin bahwa Inggris akan mengangkat Piala Eropa untuk pertama kalinya. Ya. Tapi saya tidak setuju dengan football coming home karena itu menurut saya itu untuk Piala Dunia ya. Sedangkan Inggris kan bukan main di Piala Dunia sekarang, ini Piala Eropa. Ya, saya kurang setuju dengan adanya istilah football coming home itu karena itu menurut saya istilah untuk Piala Dunia. Ya, sekali lagi saya mengukuhkan Inggris akan menjadi juara, unggul tipis dengan Italia. Dan untuk jumlah golnya saya melihat laga ini tidak akan terjadi banyak gol. Tidak akan terjadi banyak gol. Ini laga ini akan ketat, akan adu strategi di tengah. Dan Inggris akan, menurut saya memprediksi Inggris akan menjadi juara Piala Eropa tahun 2020 tapi diselenggarakan 2021 dan dengan jumlah gol yang sedikit. Ya, itu ulasan dan prediksi saya. Namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Mama TV. Salam olahraga.